Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Darwin Muklis Channel yang membahas sharing seputar tanaman kopi. Tepatnya di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Ini kondisinya, cuacanya sangat panas sekali bolo. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan serta rezeki yang lancar, dan kedepannya kopi kita bisa tetap bagus ataupun maksimal. Nah, di sini saya akan coba mereview kondisi mata yuyu. Kondisinya seperti ini bolo. Serta di sini saya akan membahas mengenai kapan tepatnya kita melakukan penyimpanan bahan, karena ini sudah memasuki bulan 8 akhir. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan 9. Maka di sini saya perlu mengingatkan mengenai tepatnya kita melakukan penyimpanan bahan atau memahami titik tumbuh saat kita akan melakukan penyimpanan bahan dan memaksimalkan untuk B1-nya. Nah, ini kondisinya bro, ini kondisi klon bagio. Nah, ini kondisi mata yuyu. Alhamdulillah sepertinya ini untuk tahun depan bisa maksimal untuk buahnya. Untuk saat ini karena cuaca panas, mudah-mudahan secepatnya ada hujan bolo, agar tanaman kita tetap menjadi segar nantinya. Di sini saya akan coba membahas mengenai pentingnya kita mengetahui titik tumbuh saat kita akan melakukan penyimpanan bahan, dan saat kita memelihara bahan di bulan 10 ataupun titik tumbuh di bulan 9, itu akan berapa ruas saat kopi kita nanti akan mengalami panen. Nah, di sini saya akan coba memberikan cara menghitung ruas bolo. Caranya simpel saja bolo untuk caranya. Cara yang pertama bolo. Yang pertama adalah cara kita mengetahui ruas dalam penyimpanan bahan bolo. Saat kita melakukan penyimpanan bahan di bulan 10 bolo, kita bisa hitung dalam setiap bulannya itu untuk kopi ataupun ranting kopi itu akan tumbuh minimalnya itu 1 ruas bolo. Itu jika kondisi normalnya kopi dalam 1 bulan itu akan memiliki 1 ruas untuk pertumbuhannya. Yang kedua bolo, cara kita menghitung ruas sederhana bolo. Nah, contohnya seperti ini bolo. Ini adalah klon bagio. Nah, ini untuk kondisi ruasnya bolo. Dari pembungaan awal ini kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini kurang lebih sekitar 14 ruas bolo yang kita pelihara di titik tumbuh bulan 9, namun untuk ke bulan 10-nya itu baru 1 ruas. Nah, ini kondisinya seperti ini bolo. Itu adalah perhitungan sederhana, karena bolo di setiap ruasnya itu bolo ataupun di setiap bulan itu untuk pertumbuhan ranting ataupun ruas itu kurang lebih 1 ruas, ataupun dalam 2 bulan itu bisa mencapai 3 ruas bolo. Itu tergantung nutrisi yang kita berikan bolo, ataupun nutrisi yang cukup, dan bisa dari faktor curah hujan yang cukup tinggi, sehingga untuk jumlah ruas itu bisa sampai ke 16 ataupun 17 bolo. Namun untuk normalnya kopi itu dalam 1 bulan itu 1 ruas untuk pertumbuhannya. Kalau kita memberikan nutrisi nitrogen itu terlalu banyak, kemungkinan untuk pertumbuhan ruas itu bisa akan lebih cepat. Maka dalam penyimpanan bahan di bulan 10 itu bisa sampai 16 ataupun 17 ruas, bahkan bisa lebih. Itu tergantung kesuburan tanah ataupun nutrisi yang kita berikan bolo. Namun kalau untuk normalnya itu
1 bulan 1 ruas. Nah ini yang kita pelihara titik tumbuhnya di bulan 9, bulan 10 1 ruas. Nah untuk perhitungan yang kedua bolo, cara kita mengetahui bahwa ini kita lakukan pemeliharaan di bulan 10 untuk 1 ruasnya bolo, ataupun kita bisa hitung mundur bolo. Nah ini dari pangkal ataupun ujung pembungaan bolo, ini kita lihat dari bulan 8, hitungan sederhananya kita hitung secara mundur bolo. Ini kita hitung mulai dari bulan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, dan 9. Berarti untuk titik tumbuhnya itu sekitar di bulan 9. Namun karena ini ada 14 ruas, itu artinya dalam 2 bulan itu bisa juga tumbuh 3 ruas. Itu tergantung nutrisi yang kita berikan ataupun kondisi cuaca bolo. Kalau cuaca panas seperti ini, itu akan tergolong lambat untuk pertumbuhannya. Namun kalau untuk cuaca yang penghujan, itu akan cepat. Jika kita pelihara di bulan 10, maka B1 nya itu akan maksimal ataupun full kondisinya bolo, di 14 ruas seperti ini. Nah ini akan terjadi bunga full ataupun pembuahan yang sangat full ataupun over bolo. Maka ini yang perlu kita antisipasi kalau untuk klon bagio bolo. Nah ini untuk pangkal yang pertama seperti ini bolo, ini harus kita buang bolo. Nah ini harus kita bersihkan untuk di pangkal-pangkal seperti ini bolo. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar bahan yang akan kita simpan di bulan 10 nanti itu bisa keluar dari pangkal-pangkal di 1 ataupun 2 ruas seperti ini bolo. Namun jika ini kita pelihara sampai nantinya ini terjadi pembuahan yang sudah besar, maka biasanya kalau untuk klon bagio itu sulit sekali akan muncul bahan baru. Maka ini penting sekali kita lakukan pembuangan untuk di kisaran 1-2 ruas agar bahan baru nanti mudah muncul. Karena terkadang banyak yang mengeluh klon bagio ini sulit untuk tumbuh bahan baru, karena biasanya di setekan yang baru itu rata-rata di-fullkan ataupun di-overkan semua dari bonggol ini ataupun dari pangkal ini tumbuh bunga, itu dibiarkan saja namun tidak dibersihkan, sehingga sulit sekali muncul bahan baru. Nah itu adalah kuncinya bolo, agar kopi kita tetap maksimal dan bahan itu mudah tumbuh nantinya. Oke bolo, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.